dengan terduga teroris di jaringan teroris. Jadi tempat terjadinya ledakan yang pertama begitu didengar itu merupakan tembakan karena Pastiin rencana buat besok pagi kita harus sudah clear. Operasi mercusuar kita nggak boleh gagal. Gue udah tandain titik paling penting buat naruh barangnya. Kita pakai 3 titik, pastiin barangnya aman. Oh ya, gue juga udah konfirmasi data terakhir dari donatur luar kota. Dari semuanya, udah gue hitung-hitung sisa 45 juta buat kita kabur. Bagus, uang itu penting. Pasti gimana perlengkapan kita. Gue nggak mau ada jejak sisa-sisa kita. Gue sendiri yang ngurus. Ingat, senjata itu cuma buat jaga pas penarikan. Atau kalau rencana awal bocor, bukan buat aksi utama. Kita harus hati-hati banget. Benar, fokus kita itu untuk ngancurin tempat umum dengan bom. Itu yang dampaknya paling kuat. Coba kita bahas lagi jalur masuk dan keluar. Kesepakatan jahat ini harus sempurna. Gue udah ngintai area. Habis kita ngebom, kita lari ke pasar. Kita mencar di 3 titik yang berbeda menuju utara. Oke, pastiin setelah itu komunikasi terakhir langsung matiin ponsel dan lanjuti misi. Saya jangan sampai dicurigai sama warga. Target harus hancur. Tempat umum itu kayak pusatnya. Kalau pusatnya udah putus, pesan kita akan sampai. Dan kita udah sepakat jalan ini yang kita ambil. Gak ada kata takut dan ragu. 3 hari lagi, sekarang lo pada bubar dan siap-siap. Oke bang. Oke, Bang.
Starbucks hancur, Starbucks. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28 garis miring pidana khusus garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Nisi Haris Magaban, Pasal Fajrin Anugrah dan Nurul Ilma Bintisti dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon berdiri menyambut kedatangan majelis hakim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, persidangan perkara tindak pidana terorisme hari ini, Senin 24 November tahun 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdiri dari saya, satu ketua majelis, dibantu oleh 2 hakim anggota serta 2 panitia. Kami mohon kepada panitia untuk memeriksa hadir pihak yang terkait. Baik yang mulia, dari pihak penuntut umum hadir Jaksa penuntut umum Dr. Lutfia Azhar SKMK, Dr. Umum Akila Zudan SKMK, jadi Fernando SKMK, Anif Cendika Lufilasari SKMK. Dari pihak terdakwa hadir, terdakwa 1 Alex Nisi Haris Magaban, terdakwa 2 Pasha Fajrin Anugrah, terdakwa 3 Nurul Ilma Bintisti. Dari penasihat hukum terdakwa hadir, dari Salvador Firdaus SKLRM, Dr. Aziz Yailan Cahya Munandar SKMH, Dr. Nurul Hasan SKMH. Saksi dan ahli yang hadir hari ini adalah ahli komunikasi dan bahasa Amanda China Wibiksana SSMLI, ahli psikologi kejahatan Zulali Lydia Octaviani SPSI MPSI, saksi Richard sekaligus ahli intelijen Adinda Agama SIM ANIM, ahli digital forensik Muhammad Syafri Izzat SPMP KI SSP. Yang mulia, seluruh pihak telah hadir lengkap. Baik, dengan kehadiran pihak yang telah tetap, maka persidangan dapat dilanjutkan. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Kami persilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam perkara pidana nomor 28 garis miring pidana khusus garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami jaksa penuntut umum setelah mempelajari berkas perkara pidana dan alat bukti yang sah, dengan ini mendakwa bahwa para terdakwa yaitu Alex Nisi Haris Magaban, pasangan berdua Nurul Ilma Bintisti telah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Perbuatan para terdakwa adalah meledakan fasilitas umum, permufakatan kejahatan, pendanaan ilegal untuk aksi, dan kepemilikan bahan-bahan terlarang. Atas dasar tersebut, para terdakwa didakwa dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 14 junto pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2002, pasal 6 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, dan juga pasal 15 junto pasal 16 Perpu tahun 2003 dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 untuk pemilikan senjata. Demikian surat dakwaan ini dibacakan yang mulia.
Apakah saudara mendengar dengan jelas sumpah dakwaan menurut saya mencatat dari jasa untuk kami persilakan penasihat hukum terdakwa menyampaikan tanggapannya. Kalau kemudian, kami telah mendengar memberikan surat dakwaan dari penuntut umum. Atas dakwaan tersebut, kami memohon waktu untuk menyiapkan ekspresi atau nota keberatan yang akan kami bacakan pada sidang berikutnya. Baik, permintaan akan dicatat. Majelis akan memberikan waktu sesuai ketentuan hukum acara. Majelis juga mencatat kehadiran para saksi dan ahli. Saksi ahli komunikasi, psikologi kejahatan, militer atau intelijen, dan digital forensik. Keterangan saksi dan ahli akan didengar pada agenda sidang berikut. Dengan demikian, sidang hari ini yang beragendakan pembukaan dan pembacaan dakwaan dinyatakan selesai. Sidang akan dilakukan pada hari 1 Desember tahun 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi dan penasihat hukum terdakwa. Sidang berikut. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28 pidana khusus _2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alexisi Haris Nababan, Asa Fajrin Anugrah, dan Nurul Ilma Bilqisti pada tanggal 1 Desember 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Kami persilakan penasihat hukum terdakwa untuk membacakan eksepsinya. Terima kasih yang mulia. Dengan hormat, perkenankan kami penasihat hukum para terdakwa menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 1 Desember 2025 dalam perkara nomor 28 pidana khusus _2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, serta saudara jaksa penuntut umum, berdasarkan hukum acara pidana, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan material agar bisa dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Namun, setelah kami cermati, surat dakwaan jaksa penuntut umum memiliki beberapa kekurangan dan kekurangan yang seharusnya tidak bisa diterima oleh majelis hakim. Pertama, surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat atau obscure. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara jelas peran masing-masing terdakwa dan dalam perbuatan yang didakwakan. Jaksa menuduh para terdakwa melakukan pemufakatan jahat dan menyebarkan propaganda. Namun, tidak merinci siapa yang melakukan perbuatan mana dan bagaimana dan spesifik setiap terdakwa. Keterangan merencanakan serangan dan menyimpan senjata disatukan seolah-olah semua terdakwa melakukan hal yang sama. Padahal hal ini bertentangan dengan prinsip dakwaan yang seharusnya jelas, cermat, dan lengkap. Kedua, perbedaan penegakan hukum atau conductio in executio. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang mencampurkan dasar hukum yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang telah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003. Walaupun undang-undang yang lebih baru mengadopsi sebagian besar pasal dari Perpu, namun penggunaan secara bersamaan dalam satu dakwaan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih. Jaksa tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan mana yang dijerat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 dan perbuatan mana yang menggunakan Perpu lama. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan bagi kami para penasihat hukum dan juga para terdakwa. Ketiga, dakwaan kepemilikan senjata api tidak memenuhi unsur. Mengenai dakwaan kepemilikan senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kami menemukan bahwa tidak ada upaya yang jelas mengenai bukti kepemilikan. Jaksa hanya menyebut terdakwa menyimpan dan merakit senjata api tanpa merinci
di mana senjata itu ditemukan, milik siapa, dan bagaimana cara terdakwa memperolehnya. Kami menduga penegasan ini hanya berdasarkan pada asumsi belaka, bukan berdasarkan pada bukti nyata. Berdasarkan hal-hal di atas, kami berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah cacat secara formil dan materi. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan yang pertama, menerima nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dan membebaskan para terdakwa dari tahanan. Dan yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, majelis hakim telah mencatat dan mendengarkan dengan seksama nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Kami akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi eksepsi ini pada sidang berikutnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara siap? Siap yang mulia. Kami akan menyiapkan tanggapan atau eksepsi. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 8 Desember tahun 2025 dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Sidang berikutnya. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/pidana khusus /2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Rusli Haris Nagara, Pasal Haji Anugrah dan William Nabil Messi pada tanggal 8 Desember 2025 dibuka dan terbuka. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada sidang sebelumnya. Kami persilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tanggapannya. Terima kasih yang mulia. Dengan hormat perkenalkan, kami jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Dengan hormat yang mulia majelis hakim yang terhormat serta penasihat hukum terdakwa, kami menolak semua argumen yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut. Nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum pada akhirnya telah memasuki materi pokok perkara yang bukan merupakan keberatan terhadap syarat formil dakwaan. Kami akan menanggapi per poin. Yang pertama, bertahan terhadap dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan kami tidak cermat karena tidak merinci peran masing-masing terdakwa. Hal ini tidak berdasar. Surat dakwaan kami telah menguraikan secara komprehensif peran setiap terdakwa. Yaitu yang pertama, terdakwa Alex Rusli Haris Nagara berperan sebagai pemimpin sel yang merencanakan serangan. Kedua, terdakwa Pasha Fazil Anugrah berperan sebagai pemimpin sel yang merencanakan terdakwa Pasha Fazil Anugrah berperan sebagai pengumpul dana muslim. Yang ketiga, terdakwa Nurul Mobil Isi berperan sebagai penyebar propaganda dan perekrut. Uraian sudah sesuai dengan hukum acara, yang mana uraian perbuatan pidana dapat dilakukan secara bersama-sama dalam hukum dakwaan. Fakta-fakta yang lebih detail tentang peran spesifik setiap terdakwa akan kami buktikan dalam tahap pembuktian. Eksepsi seharusnya ditolak karena menyentuh substansi materi yang harusnya dibuktikan di persidangan. Yang kedua, bantahan terhadap penggunaan dasar hukum yang berbeda. Penasihat hukum menyebut adanya ketidakpastian hukum karena kami mencantumkan pasal 14 untuk pasal 60 nomor 1 tahun 2002 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Kami tegaskan bahwa hal ini bukanlah kekeliruan hukum. Undang-Undang nomor 15 tahun 2003
Tegaskan bahwa hal ini adalah undang-undang yang mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Secara substansi, pasal-pasal tersebut memiliki makna dan rumusan yang sama. Pencantuman kedua adalah untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dan menghindari perdebatan formalistik di kemudian hari. Hal ini tidak menimbulkan ketidakjelasan, melainkan menunjukkan ketelitian kami dapat menjerat para terdakwa. Lalu yang ketiga adalah batasan terhadap dakwaan kepemilikan senjata api. Penasihat hukum berdalih bahwa dakwaan kepemilikan senjata api tidak didukung bukti. Ini adalah klaim yang prematur. Jaksa penuntut umum tidak berkewajiban untuk mengeluarkan semua bukti dalam surat dakwaan. Surat dakwaan hanya perlu memuat uraian perbuatan dan pasal yang dilanggar. Bukti tentang di mana senjata ditemukan, milik siapa, dan bagaimana diperoleh akan kami sajikan dan buktikan dalam tahap persidangan berikutnya melalui keterangan saksi, ahli, dan alat bukti fisik. Keberatan ini sekali lagi telah memasuki dalam materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan, bukan dipertanyakan di tahap eksepsi. Berdasarkan seluruh yang di atas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum tidak beralasan dan harus ditolak. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan. Pertama, menolak nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum dan dapat menjadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Dan yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga putusan terakhir. Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, majelis hakim telah mencatat dan mendengarkan dengan bersama tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum. Majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menjatuhkan keputusan setelah atas eksepsi ini. Sudah akan dijatuhkan pada 15 Desember tahun 2025 dengan agenda pembacaan putusan setelah. Sidang ditutup. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alaimisi Haris Nababan, Kasta Fajrin Anugrah, dan Nurul Irma Zulkifli pada tanggal 15 Desember 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan setelah atas nota gugatan yang telah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim telah bermusyawarah dan mengambil keputusan. Putusan ini akan dibacakan oleh majelis hakim secara bergantian dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Putusan setelah nomor 28 PSB tidak khusus PSB 2025 PSB Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, keberatan tersebut meliputi dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat atau absolutely, adanya penggunaan dasar hukum yang tumpang tindih serta dakwaan kepemilikan senjata api yang tidak memenuhi unsur. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan atas nota keberatan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh argumen penasihat hukum dan menyatakan bahwa surat dakwaan sudah sah dan memenuhi syarat formil dan material. Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa dan meneliti secara sesama nota keberatan dan tanggapan jaksa penuntut umum terkait keberatan mengenai dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Majelis berpendapat bahwa surat dakwaan telah menguraikan perbuatan para terdakwa secara global dan peran masing-masing telah disebutkan dengan jelas. Rincian lebih lanjut merupakan materi pembuktian di persidangan, bukan bagian dari syarat formil dakwaan. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak beralasan hukum.
menimbang bahwa terkait perbuatan penggunaan dasar hukum yang berbeda, majelis berpendapat bahwa pasal 14 contoh pasal 6 Perpu 21 tahun 2002 dan pasal 6 UU 15 tahun 2003 pada hakikatnya mengatur tindak pidana yang sama karena UU 15 tahun 2003 adalah pengesahan dari hukum tersebut. Pencantuman keduanya tidak menimbulkan kelanjutan hukum, melainkan memperkuat dasar hukum dakwaan. Dengan demikian, perbuatan ini tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terkait perbuatan tentang dakwaan memiliki senjata api yang tidak memenuhi unsur, majelis berpendapat perbuatan ini telah memasuki materi pokok perkara. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya kepemilikan senjata api dan bagaimana cara pengolahannya akan dibuktikan dalam tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti. Oleh karena itu, perbuatan ini harus dikesampingkan. Mengingat pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 28 pidana khusus tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara saat ini. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Dengan dibacakannya putusan setelah ini, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Kami ingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat menghadirkan saksi dan ahli pada persidangan berikutnya. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum. Sidang ditutup. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alexis Haris Nababan, Kasam Fajrin Anugrah dan Nurul Jemaah Binti pada tanggal 22 Desember 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kali ini agendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Jaksa penuntut umum, apakah saksi dan ahli sudah siap dihadirkan? Sudah mulia. Kami akan menghadirkan ahli saksi ahli sekaligus saksi ucapan Saudari Aida SINFM dan dilanjutkan dengan saksi-saksi ahli lainnya. Baik, silakan para saksi ahli untuk memasuki ruang sidang dan mengambil tempat diskusi saksi. Saudara-saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, silakan maju. Ucapkan dari pipi arahan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keadaan saya. Ucapkan dari keterangan saya. Demi Tuhan saya bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Saudara saksi ahli dan bakal sebagai saksi kita charge. Apakah Anda bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan ahli? Saudari Anita sebagai ahli.
dapatkah Anda jelaskan bagaimana Anda terlibat dalam kasus ini dan apa saja temuan yang Anda dapatkan? Ya, berdasarkan penugasan, tim kami melakukan pemantauan dan analisis terhadap aktivitas digital dan pergerakan pada tanggal selama 6 bulan terakhir. Dari hasil analisis intelijensinya dan intelijen super terbuka, kami menemukan adanya komunikasi tidak eksplisit dan rapat virtual yang dilakukan oleh terdakwa oleh selisih harus dilakukan dengan sel-sel analisis disediakan dan sesuai negara dan dimungkinkan. Komunikasi ini menggunakan pakai pesan instan dengan enkripsi end-to-end. Namun, melalui analisis metadata dan pola komunikasi, kami berhasil mengidentifikasi adanya komunikasi yang tidak wajar. Kami menemukan penggunaan sandi-sandi tertentu yang setelah kami deskripsi, isinya terkait dengan perencanaan serangan di area publik di Jakarta. Misalnya, kata pesta kembang api adalah kode yang berfungsi mata oleh kelompok teroris untuk menuju pada serangan atau ledakan bom. Sementara kata ledakan menuju pada target serangan yang spesifik. Pola ini terverifikasi melalui perbandingan dengan manual komunikasi teroris yang disita pada operasi sebelumnya. Selain itu, kami menemukan bahwa komunikasi ini selalu diikuti dengan aktivitas pencarian tadi atau online oleh terdakwa terkait peta lokasi strategis dan informasi keamanan di area tersebut. Hal ini membuatkan kesimpulan bahwa sandi-sandi tersebut bukan percakapan biasa, melainkan instruksi operasional. Sebagai saksi, Anda berbicara tentang analisis metadata dan pola komunikasi. Bukankah itu hanya interpretasi semata? Anda tidak memiliki isi percakapan yang jelas. Anda itu jelas hanya betul. Bagaimana cara Anda bisa menjamin bahwa sandi pesta kembang api bukan hanya sekedar rencana perayaan ulang tahun? Terima kasih, Bapak. Interpretasi kami didukung oleh analisis konteks dan korelasi data. Kata pesta kembang api yang kami deteksi tidak hanya diucapkan sekali. Kata ini muncul berulang-ulang kali. Selalu dikaitkan dengan koordinasi logistik, seperti persiapan, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Lebih dari itu, setiap kali sandi disebutkan, aktivitas digital para terdakwa meningkat secara signifikan. Dalam pencarian barang kimia, evaluasi pada penduduk, dan jadwal acara publik. Itu bukan kebetulan, itu adalah pola yang konsisten. Penerangan saya bukan dugaan, tetapi kesimpulan profesional berdasarkan data intelijen yang harus berikut. Cukup sebagai saksi, Anda bisa saja mengklaim itu adalah pola yang konsisten untuk semua kata. Mengapa? Kami dalam sebuah percakapan tidak Anda artikan sebagai bom. Anda memilih untuk menginterpretasikan kata-kata yang menentukan dakwaan jasa penuntut umum. Ini bias. Saya tidak bias. Kami mengidentifikasi pola yang spesifik pada kelompok teroris ini. Mereka tidak menggunakan sandi-sandi secara acak. Kata-kata yang kami analisis adalah bagian dari leksikon teroris yang telah kami dokumentasi. Kata kami tidak digunakan dalam konteks operasional. Pola penggunaan kata pesta kembang api dan kata undangan sangat konsisten dengan manual teroris yang kami miliki. Saya bekerja dengan fakta yang tepat divalidasi silang, bukan dengan kata-kata yang diucapkan tanpa konteks. Saudara terus, apakah Anda masih ada posisi? Cukup ya. Selanjutnya kami panggil saksi anti komunikasi dan bahasa. Saudari Anggreni di sana. Saudari Aldi, setelah menelaah transkrip percakapan digital yang singkat, apa analisis Anda terkait pola komunikasi para korban? Terima kasih atas waktu. Kemudian dengan saya untuk memaparkan bukti cukup dan kemudian sebagai ahli psikologi, saya menganalisis topik percakapan dari segi sintaksis semakin banyak. Saya menggunakan pola bahasa yang khas dan dikenal sebagai bahasa saintis atau dari kopi. Para terdakwa menggunakan bahasa figuratif dan melakukan untuk menyelamatkan data. Misalnya, bahan makanan yang mengacu pada bahan peledak.
sukses adalah cara dan mau dan tentang adalah semangat. Karena itu pada sistematis dari deteksi. Dari analisis tadi, kami menemukan bahwa bahasa yang berbeda tersebut seperti itu dan kata-kata yang misalkan kita akan mereka dan mereka verifikasi kekerasan dan minimalisasi target. Pola ini konsisten dengan model-model retorika ekstremis. Saudari Ali, Anda menyebut bahwa bahasa sandi dan metafora sekolah itu adalah ketimuan. Apakah Anda tidak menyadari bahwa kata-kata bisa menjadi makna yang ganda? Bahan makanan bisa jadi benar bahan makanan. Bukankah pekerjaan Anda yang juga apa yang ada di kepala kami? Ini adalah analisis subjektif, bukan objektif, saudara Ali. Analisis. Analisis saya adalah objektif dan basis data. Saya tidak berubah apa yang ada di kepala mereka. Tapi saya menganalisis apa yang mereka katakan dan tulis. Kemudian membandingkannya dengan pola linguistik yang terverifikasi dalam literasi eksekusi. Dalam kasus ini, kata-kata makanan tidak pernah muncul dalam konteks selesai masakan. Melainkan selalu dalam konteks diperlukan jumlah besar, mudah didapat dan bagaimana cara mencampurnya. Konteks ini sangat jauh dari makna dalamnya. Keterangan saya berdasarkan pada ilmu linguistik forensik yang menganalisis penggunaan bahasa sebagai alat bukti. Saya tidak menginterpretasi, saya mengidentifikasi pola yang konsisten dengan kejadian. Lalu bagaimana dalam menjaga kamu? Itu bisa saja mereka mengadakan acara sosial, bukan serangan. Saudara Ali, Anda ingin memaksakan interpretasi. Dan mencatat tidak pernah digunakan dalam percakapan yang menuju pada acara sosial. Kata itu selalu diikuti dengan infosfir operasional, seperti pastikan Anda dalam tempat waktu, atau pastikan tidak ada yang mengalami jalan. Keterangan saya mengacu pada kata bahasa, di mana makna sebuah kata tidak hanya dilihat dari kamus, tapi dari cara kata yang digunakan dalam relasi sosial. Dalam konteks ini, makna yang muncul adalah makna yang terkait dengan maksud ini manusia. Apakah Anda masih memiliki pertanyaan seperti ahli komunikasi dan bahasa? Selanjutnya, kalau mengambil saksi ahli psikologi kejahatan, saudari lagi di operatif. Saudari ahli, berdasarkan analisis terhadap profil psikologis para terdakwa, apa yang dapat Anda sebutkan mengenai motivasi mereka dalam melakukan tindakan terorisme? Baik, terima kasih dasar penuntut umum dan yang mulia. Saya telah mengobservasi perilaku dan analisis riwayat hidup. Saya mengidentifikasi bahwa adanya pola radikalisasi kognitif dan perilaku pada ketiga terdakwa. Terdakwa Alex Haris Nabagai memiliki kecenderungan kepribadian narsistik dengan kebutuhan validasi ekstrim, persepsi superioritas diri, dan rasa yang grandiositas atau rasa yang tidak realistis. Salah satu ciri khas seorang memiliki NPD. Dalam ideologi ekstrim, hal ini berfungsi sebagai alat untuk mendominasi lingkungan dan menjadikannya figur karismatik yang dikagumi. Sejalan dengan teori Daltrian Trade oleh Miller. Yang kedua, terdakwa pasal Fajri Manura menunjukkan profil psikologis pencarian identitas atau identity seeking dan kebutuhan afiliasi atau biologinas yang tinggi. Dia mengalami kesulitan membentuk identitas stabil, sehingga kelompok ekstremis menawarkan identitas yang pakai yang memberikan rasa kebersamaan dan tujuan hidup yang jelas. Dalam kelompok ekstremis, terdakwa menemukan pengakuan lengkap. Ia bukan hanya diterima, tetapi juga dalam peran yang penting, misal sebagai saudara ataupun sesama pejuang. Hal ini mengungkap pada teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson dengan status identitas moratorium yang membuat ia rentan terhadap doktrinasi. Sementara terdakwa Nurul Iman-Istri memiliki riwayat pencernaan hidup dan kecenderungan untuk mengikuti figur otoritas. Ia mengalami isolasi sosial yang membuatnya rentan terhadap doktrinasi ideologi atau kebenaran mutlak. Dengan pola navigasi mulai dari masyarakat luas atau eksistensial vakum,
menuju justifikasi kekerasan sesuai dengan teori kepornografitas, Allengram dan Malombius, di mana ideologi ekstrim mengombinasikan kebutuhan kepatuhan bukan dengan pandangan otoritarianisme. Terdakwa mengikuti figur otoritas bukan sekadar untuk kepatuhan, tetapi kebutuhan untuk mendelegasikan tanggung jawab kognitif kepada orang yang dalam kamu, sehingga dapat membebaskan terdakwa dari keraguan. Saudari ahli, analisis Anda adalah yang paling tidak ilmiah di antara semuanya. Anda membuat kesimpulan dari kecenderungan dari riwayat hidup yang sangat subjektif. Bagaimana Anda bisa mengartikan kecenderungan kepribadian dengan tindakan terorisme? Ini ilmu tidak pasti, saudara. Siapapun bisa memiliki kepribadian artistik tanpa menjadi teroris. Penasihat hukum, psikologi kejahatan bukanlah ilmu tak pasti. Kami bekerja dengan profiling dan analisis berbasis bukti atau evidence based analysis. Benar, tidak semua orang dengan kecenderungan narsistik menjadi teroris. Tetapi dalam kasus ini, kecenderungan tersebut tidak berdiri sendiri. Tetapi kombinasi faktor personal, ideologi ekstrim yang kuat, dan network pendukung menciptakan kondisi berisiko tinggi. Saya mengidentifikasi tiga dalam psikologis yang berbeda dan berkoordinasi pada radikalisasi. Dalam kekuasaan dan identitas oleh terdakwa Alex, dalam afiliasi dan identitas oleh terdakwa Pasha, dan dalam makna hidup dan kepatuhan oleh terdakwa Nurul. Transformasi kognitif yang terjadi dari melihat kekerasan sebagai larangan menjadi solusi, merupakan bukti bahwa pikir teroris telah terbentuk sesuai mekanisme psikologis bernular tentang moralisme dan kriminalisasi. Saudari, Anda menyimpulkan mereka teroris hanya karena mereka merasa tidak diakui atau butuh validasi. Ini hal yang umum, saudari. Apakah Anda menyarankan bahwa setiap orang yang mencari identitas adalah calon teroris? Ini adalah simplifikasi yang berbahaya. Saya tidak pernah mengatakan itu penasihat hukum. Saya mengatakan bahwa kondisi psikologis seperti mencari identitas dan kebutuhan afiliasi menjadi titik masuk yang dimanfaatkan oleh jaringan teroris. Ideologi ekstremis mengisi kekosongan tersebut dengan janji makna, tujuan, dan rasa kebersamaan yang kuat. Ini adalah proses sistematis yang kami analisis. Saya tidak membuat generalisasi, saya memberikan penjelasan spesifik mengapa para terdakwa ini dengan profil psikologis tertentu menjadi target untuk yang berhasil. Anda masih memiliki tanya soal kebijakan. Kalau dipanggil saksi ahli yang terakhir pada persidangan ini, saksi ahli digital forensik Muhammad Syafi'i. Saudara ahli, dapatkah Anda jelaskan bagaimana proses penyelidikan dan analisis terhadap perangkat yang terdakwa dan apa temuan yang paling berat? Baik, jaksa penuntut umum. Yang mulia, saya dari melakukan penyitaan dan forensik atau forensik image terhadap perangkat laptop dan ponsel dari para terdakwa. Proses ini dilakukan dengan menggunakan white locker, sebuah alat yang mencegah perubahan data pada perangkat asli milik para terdakwa, sehingga menjamin integritas bukti. Kami kemudian menganalisis image forensik ini dari data dari para terdakwa. Kami menemukan adanya riwayat pencarian terkait pembuatan bom berjenis bom bunuh diri, lalu panggilan rakit senjata api untuk melakukan aksi dan data geolokasi yang menunjukkan terdakwa berada di lokasi-lokasi yang menjadi target dari saya. Salah satu temuan kunci dari saya dan tim adalah keberadaan file-file yang sengaja disembunyikan oleh para terdakwa atau steganography dan data yang telah dihapus namun berhasil dilakukan oleh dari ruang kosong pada harddisk. Lalu bukti digital ini kami ekstrak dan kami diklasifikasi keasliannya menggunakan nilai khas atau hash value seperti SH 296. Lalu nilai khas ini ada sidik jari digital ini dari para terdakwa yang menjamin bahwa data tidak akan berubah sedikit sejak perangkat digital. Jika ada satu bit saja yang berubah, nilai khasnya pasti akan berbeda. Kami juga menemukan riwayat komunikasi transkripsi yang menunjukkan simulasi data antar perangkat yang memakai dugaan adanya jaringan internet. Saudari ahli, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa data-data tersebut tidak dimanipulasi oleh pihak lain yang sebelum disita? Atau bahkan sengaja diterapkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjebak para terdakwa?
kerjaan Australia yang apa? Saudari penasihat hukum, setiap perangkat digital yang bisa langsung diisolasi secara forensik untuk mencegah terjadinya perubahan data. Proses modeling ini dan analisis tentunya dilakukan di laboratorium yang berstandar internasional dan terkontrol. Kami dapat membuktikan bahwa riwayat pencarian, data geolokasi, dan komunikasi dari para terdakwa adalah sinkron dengan waktu sebelum terjadinya aksi. Misalnya, riwayat pencarian tentang cara meraih bom, pipa, atau bom berdiri dilakukan beberapa jam sebelum terdakwa pergi ke toko penghatinya. Lalu kami juga sudah menyalahkan chain of custody berupa laporan terperinci mengenai siapa dan kami lakukan yang satu identitas perangkat, waktu penyitaan, nama penyita, hingga proses dari analisis. Integritas data pasti akan terjadi 100% dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saudari ahli, mari kita bicara terus terang. Anda berbicara tentang riwayat pencarian dan geolokasi. Bukankah semua itu bisa dimanipulasi? Seseorang bisa saja menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi atau bahkan memasang malware di perangkat klien kamu untuk membuat jejak palsu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin data itu murni milik dari klien kamu? Saudari penasihat hukum, saya dapat menjaga secara utuh penasihat hukum. Metode kami bukan sekedar melihat riwayat pencarian. Tentunya kami menganalisis log sistem, metadata yang telah terdapat, dan juga keterkaitan antar data dari para terdakwa. Kami menemukan bahwa riwayat pencarian itu tidak hanya ada di satu kamar, tetapi juga tercatat dalam riwayat DNS dan chat sistem pada sistem. Oleh ini konsisten di 3 perangkat dari para terdakwa. Untuk geolokasi, kami tidak hanya bergantung pada GPS saja, tapi juga ada data dari emulasi seluler dan alamat IP dari para perangkat terdakwa. Semua data ini tentunya saling menguatkan. Manipulasi data yang seperti itu pastinya memungkinkan akses yang sangat tinggi, hampir mustahil untuk dilakukan tanpa kita. Dan semua dari itu tentunya sudah mengenai. Itu hanya teori, saudari ahli. Anda menganggap diri Anda tidak bisa dibohongi oleh teknologi. Bagaimana dengan stenografi yang Anda sebutkan? Bagaimana Anda bisa memastikan file-file itu memang disembunyikan oleh klien kami dan bukan oleh pihak lain yang ingin menjebak mereka? Apakah Anda menyaksikan sendiri mereka menyembunyikan file tersebut? Silahkan jelaskan, saudari ahli. Tentunya saya tidak menyaksikan sendiri mereka menyembunyikan file tersebut. Tetapi sebagai ahli forensik, saya bekerja dengan bukti, bukan asumsi. Pertanyaan Anda mengarah ke hal yang tidak mungkin terjadi. Saya tentunya tidak perlu menyaksikan prosesnya, karena tugas saya adalah menganalisis artefak digital yang tersisa dari proses tersebut. Kami juga menemukan metadata stereografi yang mengarah ke alat spesifik yang menunjukkan file tersebut dibuat dan diakses oleh akun pengguna milik para terdakwa. Jejak-jejak ini yang kemudian sangat sulit untuk dilakukan. Setiap aksi di perangkat meninggalkan jejak, dan kami ahli digital forensik menemukan jejak yang jelas dan tak terbantahkan yang menaikkan para terdakwa dengan data-data tersebut. Baiklah, saudara ahli, bagaimana dengan ketidaksempurnaan alat bukti digital? Anda sendiri tahu bahwa alat bukti digital itu bisa rusak, hilang, atau bahkan berubah tanpa sengaja. Klien saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka melakukan hal-hal tersebut seperti yang Anda katakan. Bukti Anda ini tidak unik, dan itu bukan data yang bisa diinterpretasikan sesuka hati. Saudari penasihat hukum, justru disitulah adalah signifikasi ilmu digital forensik. Kami tidak bekerja dengan data yang benar. Kami bekerja dengan forensik image yang sudah saya jelaskan di awal, yang merupakan salinan bit per bit dari data perangkat asli. Forensik image ini dienkripsi dan dilindungi, dan kami dapat menunjukkan kepada Anda nilai khas dari image tersebut. Jika ada satu bit saja yang berubah, nilai itu pasti akan berbeda. Data yang kami analisis adalah data yang tidak berubah, diversifikasi, dan dapat direproduksi. Kami dapat memberikan data yang sudah dihapus, karena memang kami memahami bagaimana sistem operasi dapat menyimpan data. Apa yang disebut menyimpan data adalah bukti yang tidak dapat berbohong. Dan ini secara konsisten menunjuk pada satu kesimpulan.
keterlibatan para terdakwa. Apakah ada Jadi kemudian baik, keterangan saksi ahli sudah cukup. Dengan demikian, persidangan hari ini juga akan dilanjutkan pada 29 Desember tahun 2025 dengan agenda pembacaan surat tuntutan pada dasar. sidang ditutup. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/2025/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alexisi Harisna Bagan, Hasan Fajrin Anugrah, dan Nurul Irma Binti pada tanggal 29 Desember 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini beragendakan pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan tuntutan? Sudah yang mulia, kami siap. Yang mulia majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan para terdakwa, setelah mendengar seluruh keterangan saksi, saksi ahli dan mencermati seluruh alat bukti, tibalah saatnya kami, jaksa penuntut umum, menyampaikan tuntutan pidana atau requisitory. Fakta hukum yang terungkap adalah unsur perencanaan dan persiapan dari ahli intelijen dan komunikasi. Keterangan ahli membuktikan adanya komunikasi terstruktur, penggunaan sandi, yaitu seperti pesta kembang api, bahan makanan, jam tamu, dan koordinasi logistik yang berujung pada rencana serangan terorisme. Hal ini dikuatkan dengan bukti digital yang menunjukkan korelasi antara komunikasi sandi dengan pencarian lokasi strategis dan bahan kimia. Ada juga unsur pemufakatan jahat dari ahli digital forensik. Bukti digital forensik berupa steganografi, log system, dan sinkronasi data antar perangkat menunjukkan adanya kesepakatan jahat dan jaringan terorganisir antar terdakwa untuk melakukan tindak pidana terorisme. Bukti ini juga diperkuat dengan ditemukannya riwayat pencarian merakit bom dan senjata. Lalu ada pun unsur kepemilikan senjata api. Dari hasil penggeledahan dan analisis digital ditemukan bukti petunjuk kuat mengenai kepemilikan dan upaya memperoleh senjata api legal. Unsur motivasi dari ahli psikologi, analisis psikologi menguatkan adanya niat jahat atau mens rea melalui proses radikalisasi kognitif yang sistematis, di mana terdakwa Alex bertindak sebagai leader dan terdakwa Pasha serta Nurul menjadi pengikut yang termotivasi. Oleh karena itu, kami, jaksa penuntut umum, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Alex inisialis Nababan, Pasha Fajrin Anugrah, dan Nurul Irma Binti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 15 pasal 6 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindak pidana penyediaan, pengumpulan, dan menyimpan benda atau dokumen yang diketahui atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 Pasal 6 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tindak pidana tanpa hak memasukkan, menerima, mencoba memperoleh, membawa, atau memiliki senjata api legal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alex
polisi Haris Nababan dengan pidana penjara seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pasha Fadrin Anugrah dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Ilma Bilqisni dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi masa tahanan. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dirampas untuk dimusnahkan. Demikian tuntutan ini kami bacakan. Mohon kiranya majelis hakim berkenan mengabulkannya. Terima kasih. Kita mendengarkan tuntutan dan kesempatan dasar. Apakah saudara akan kita boleh? Yang mulia, kami akan mengajukan pembelaan. Kami mohon waktu 2 minggu. Baik, sidang ditunda selama 2 minggu dan akan dilanjutkan pada 12 Januari 2026 dengan agenda menyarankan itu oleh penasihat hukum para terdakwa. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/9/2025/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alexi Haris Nababan, Pasha Fadrin Anugrah dan Nurul Ilma Bilqisni pada tanggal 12 Januari 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kali ini beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Penasihat hukum sidang Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, jasa penuntut umum perkenankan kami menyatakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang kami pandang prematur dan mengabaikan fakta hukum. Tolak ukur alat ketidakadaan bukti fisik. Jaksa penuntut umum gagal mengajukan bukti fisik yang konkret dari bahan-bahan yang dibutuhkan hukum, seperti bahan meledak atau senjata api. Bukti yang ada hanyalah bukti digital dan bukti interpretatif sandi-sandi. Hukum pidana harus berbasis bukti geometri total. Tidak adanya bukti fisik secara langsung menunjukkan bahwa perbuatan terorisme yang dituduhkan belum memasuki tahap pelaksanaan atau setidaknya niat tersebut belum terwujud menjadi tindakan nyata yang membahayakan. Yang kedua, unsur pemufakatan yang lemah. Pasal 15 tentang pemufakatan jahat menuntut adanya kesepakatan yang jelas. Keterangan para ahli hanya menunjukkan pola-pola komunikasi yang tidak wajar yang mulia. Bukan bukti adanya perjanjian eksplisit untuk melakukan tindak pidana. Kami berargumen klien kami hanya terjerumus dalam sebuah diskusi atau pergaulan yang salah, tapi belum bersepakatan untuk mewujudkan rencana serangan tersebut. Yang ketiga, hukum darurat tidak tepat. Bahwa pemilikan senjata api berdasarkan hukum darurat nomor 12 tahun 1951 tidak memiliki dasar yang kuat, karena tidak ditemukan satupun senjata api yang disita dari para terdakwa. Riwayat pencarian internet bukanlah kepemilikan. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menggunakan hati nurani dan menolak seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Klien kami adalah korban dari dominasi dan manipulasi, terutama terdakwa Pasha dan Nurul yang memiliki kerentanan psikologis yang seperti yang dibilang oleh ahli psikologis. Mereka lebih sebagai korban dari pelaku utama. Kami memohon agar majelis hakim menyatakan terdakwa Alexi Haris Nababan, Pasha Fadrin Anugrah dan Nurul Ilma Bilqisni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan senjata. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon agar terdakwa dikenakan hukum yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan faktor usia muda, penyesalan status mereka sebagai korban radikalisasi. Kami memohon agar
Apakah saudara memberikan Yang mulia, saya menyesal telah memberi mereka hukuman seumur hidup terlalu berat. Saya mohon dengan adanya kesempatan untuk bertobat. Saya minta maaf kepada negara. Saya mohon ampun dia. Obat yang kemarin jangan ada yang pasien berikan kalau bisa gimana kita jaga dari depan. Saya akan mengambil. Saya tidak tahu akan bisa itu. Saya ingin pergi. Saya mohon ampun yang mulia. Saya tidak tahu makna sanisan jadi pada awalnya. Saya hanya ingin diakui. Saya mohon dibebaskan atau diberi kebebasan. Saya berjanji akan menjaga kelompok tersebut. Saya hanya ingin formal. Saya mohon yang mulia mempertimbangkan kondisi psikologis saya. Semua pegangan teman yang mulia. Baik. Jaksa penuntut umum, saudara diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan seperti itu. Apakah saudara akan mengajukan replik? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Kami mohon waktu 1 menit. Baik, sidang tertunda akan dilanjutkan pada 19 Februari 2023 dengan agenda pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan diberikan kesempatan untuk mengajukan replik. Dan setelah itu majelis hakim akan berusaha untuk Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28 pidana khusus 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alexi Harisna Beban, Kasar Fajrin Anugrah dan Nurul Irma Bintisti pada tanggal 19 Januari 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. sidang kali ini berambil data replik atas tanggapan jaksa penuntut umum agar kotak pembedaan. Jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk replik? Silakan. Pemilihan majelis hakim yang akan membedakan sikap hukum dan para terdakwa. Perkenalkan kami Jaksa penuntut umum menyatakan karena atas ini nasihat hukum yang telah diberikan. Pertama, mengenai bukti tidak langsung dan interpretasi.
Berdasarkan hukum terjadi bahwa bukti sakit dan pola komunikasi adalah investasi suara. Kami menggali diri. Keterangan ahli teknologi dan ahli komunikasi telah menjelaskan secara ilmiah bahwa interpretasi dan klasifan teoris dan verifikasi merupakan bukti digital dan keterangan forensik menunjukkan adanya upaya sistematis kemudian dia melalui bahasa ini yang justru mengeluarkan kesimpulan adanya pemufakatan jahat. Upaya terdakwa untuk menyamakan perbuatannya tidak dapat menjadikan alasan berbeda untuk membebaskan keluarga. Kedua, mengenai ketiadaan bukti fisik. Dari penasihat hukum bahwa tidak ada adanya bom atau senjata api yang disiksa dibacakan dakwaan adalah tidak tepat. Tindak pidana terorisme yang didakwakan adalah pemufakatan jahat pasal 12 dan persiapan tindak pidana terorisme pasal 14. Kedua pasal ini ditujukan untuk menghukum tahap permulaan dan perencanaan kejahatan. Bahkan sebelum perbuatan fisik terbentuk sepenuhnya. Bukti digital, pencarian, pornografi, panduan, geolokasi adalah bukti yang sah dari menyebutkan bahwa tahap persiapan sudah dilakukan. Ketiga, mengenai unsur kepemilikan senjata api, kami mengakui bahwa bukti fisik senjata api tidak ada. Namun, berdasarkan pada pasal 14, upaya memperoleh atau menyimpan dokumen terkait senjata api yang terbukti dalam penilaian digital sudah memenuhi unsur pidana terorisme dalam konteks persiapan. Hitungan kami berdasarkan buku darurat nomor 12 tahun 1991 hanya bersifat komplementer dan tetap relevan sebagai petunjuk yang kriminal. Keempat, mengenai korban radikalisasi, mengakui adanya faktor psikologis tidak berarti terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Hal ini hanya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan, bukan alasan pembebasan. Karena pada akhirnya mereka secara sadar dan sukarela melibatkan diri dalam pemufakatan jahat. Berdasarkan hal-hal di atas, kami menyatakan tetap pada tuntutan kami semula. Kami memohon kepada majelis hakim agar menolak pledoi dari penasihat hukum dan para terdakwa. Karena pledoi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya bersifat membela diri. Terima kasih. Dan hukum, saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terkait atas dasar apakah saudara mengajukan? Tidak. Kami akan memberikan kritik secara Yang Mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum, dan para terdakwa. Setelah mendengarkan replik jaksa penuntut umum, kami tetap berpendapat bahwa replik tersebut tidak menggugurkan dalil-dalil pembelaan kami. Tanggapan atas replik yang pertama, prinsip hukum pidana. Jaksa penuntut umum mengakui bahwa mereka mendakwa tahap persiapan dan pemufakatan. Namun, untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat, apalagi tuntutan seumur hidup bagi terdakwa Alex, majelis hakim wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Bukti digital forensik maupun autentik tidak secara absolut membuktikan bahwa para terdakwa bertindak sampai pada tingkat permulaan pelaksanaan yang konkret. Perbedaan antara niat dan tindakan yang dapat dipidana adalah batas yang harus dipegang teguh. Yang kedua, tentang korban dan pelaku. Kami menekankan kembali bahwa faktor psikologis terdakwa, Tasya dan Rul tidak hanya harus menjadi pertimbangan yang mengerikan, tetapi tidak harus menjadi pertimbangan yang meringankan, tetapi harus diakui sebagai faktor kerentanan yang dimanfaatkan. Penggunaan saksi pidana yang sangat berat seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum
akomodasi. Lalu, yang terakhir, keadilan substantif. Inti dari pembelaan kami adalah bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu memaksakan tafsir pidana pada perbuatan yang tidak secara langsung menimbulkan bahaya. Kami tetap permohonan agar klien kami dibebaskan atau setidaknya dijatuhi hukuman yang sangat ringan dan dimasukkan dalam program deradikalisasi. Kami, penasihat hukum, menyatakan tetap pada periode kami sebelumnya dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang membenarkan. Demikian yang kami bacakan. Terima kasih yang mulia. Baik. Apakah saudara masih memiliki hal yang dibicarakan secara penting? Dengan demikian, terkait dan doktrin dapat cukup. Selanjutnya, majelis hakim akan bermusyawarah untuk mempertimbangkan semua fakta persidangan. Tuntutan pidana, pembelaan serta tanggapan korban dan telah dilakukan untuk menentukan putusan. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/900/2005 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Arief Husein Arif Asyaf Raja juga dan dua lagi tulis itu akan bergerak pada berguna dengan apabila pekerjaan pusat polis dapat tetap dan sidang juga dan ditutup. Sidang perkara tindak pidana terorisme dengan nomor register 28/Pidana-Khusus-2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alek Miskin Haris Nazaban, Asaf Adrin Anugrah dan Nurul Ilham Rizki pada tanggal 26 Januari 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang menyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim akan membacakan putusan dalam perkara tindak pidana terorisme. Terdakwa persilakan berdiri. Hukuman pertama, jatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Alex Nixi Haris Nazaban dengan pidana hukuman mati. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Asyaf Adrin Anugrah dengan pidana penjara seumur hidup. Saya minta ampun yang mulia. Dan ketiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 3 Nurul Ilham Rizki dengan pidana penjara selama 20 tahun. Keempat, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan. Kelima, memerintahkan para terdakwa tetap tahan. Dan yang terakhir, menyatakan barang bukti berupa barang digital, dokumen, sisa-sisa peledak, senjata api ilegal dirampas untuk dimusnahkan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Apakah saudara menerima putusan ini? Katakan banding atau PPB? Kami menerima putusan ini yang mulia. Yang mulia, kami menyatakan banding. Kami akan mengajukan banding secepatnya atas putusan ketiga hari ini. Baik, jaksa penuntut umum menerima putusan dan penasihat hukum menyatakan banding. Baliklah, catat pernyataan banding penasihat hukum sesuai undang-undang putusan hukum mati seumur hidup dengan jaksa penuntut umum, namun ditolak oleh terdakwa secara otomatis diteruskan ke pengadilan tinggi. Dengan dibacakan putusan ini, maka berakhir sudah persidangan perkara di tingkat pengadilan negeri. Sidang ditutup. Sidang ditutup.